kakak tetap riset, begitu juga dengan aku. Dan aku yakin begitu juga dengan banyak sportcaster cewek lainnya. Setuju. Tapi banyak banget gak sih orang-orang di luar sana yang kayak apa ya, menganggap remeh kita. 5 menit sebelum live aku dikabarin kalau almarhum papa aku meninggal. Kita udah nikah nih, berarti mimpi kita pudar, selesai. Aku kira aku salah denger gitu kan. Gimana? Followers kamu berapa gitu? Kalau aku sih orangnya tipenya kayak bodo amat ya gitu. Industri seperti itu gitu kan ya. Industri seperti itu pasti akan ada di pekerjaan manapun gitu. Hai guys, welcome to Intalk. Biasanya disuguhin sama cowok-cowok. Kalau ini kayak seger semua yang nonton bening. Ada Kak Feni Agi. Halo Kak. Halo Gila Intan. sih, kita udah gak ketemu nih guys ya. Udah berapa lama? Asli, dari sebelum aku hamil malah ya. Iya, dari sebelum hamil. Gila sih, dari sebelum pandemi. Iya, lama banget. Terus sampai Kamila ada. Iya. Sumpah tadi aku ketemu anaknya Kak Feni, lucu banget, cantik banget. Nanti kita ngobrolin juga soal parenting nih. Karena aku bener-bener kayak apa ya, ngeliat Kak Feni ini sebagai orang yang dari awal kan aku kenal sama Kak Feni tuh kayak udah ngeliat dia tuh orangnya serius. Setiap kalau mau siaran, mau apapun yang dikerjain tuh kayak selalu serius. Sampai dia nikah aja, aku tuh tahu banget prosesnya. Dia tuh bener-bener preparingnya tuh luar biasa. Karena waktu itu kita pas lagi bareng Piala Dunia 2018 iya, kan. itu udah mulai prepare kan. Itu waktu itu belum kan? Belum. Kita pas lagi sempat makan, abis itu nikah. Iya, benar. Itu juga nikahnya sempat heboh tuh. Iya, nanti kita bahas hebohnya kenapa. Karena emang ternyata banyak banget orang-orang yang nggak se-open minded itu ya. Iya, mungkin berbeda dari pemikiran aku kali ya gitu. Beda pemikirannya. Oke, Kak Feni gimana nih keluarga, kabar sehat ya? Udah lihat sih keluarga tadi sehat. Sok-sokan nanya lagi. Basa-basi banget ya. Basa-basi banget. Ya ampun Kak, ya ampun, aku sumpah kangen banget sih. Tapi Kak, ini Kak Feni itu kan salah satu orang yang, ini aku nggak peres nih, tapi emang bener-bener orang yang menurut aku yang karirnya itu bagus, stabil, dan kayaknya itu emang passion di situ gitu. Amin. Kak, bagus, stabil, aku aminin ya soal itu. Meskipun kayak belakangan ini struggling banget, apalagi setelah punya anak. Wah, susah banget untuk ya jalanin yang stabil itu ya ibaratnya gitu. Dan juga apa ya, selebihnya semoga aja sampai saat ini dan seterusnya juga masih bisa tetap konsisten ya. Amin, gitu. Amin banget Kak. Tapi kan dulu kan awalnya kan Kak Feni kita taunya sekarang presenter olahraga nih. Tapi kita tahu sebelumnya itu ternyata pernah main FTV. Kok tahu sih? Tahu dong kalau jarang yang tahu loh soalnya itu kan? Jarang banget. Iya. Terus itu waktu itu kenapa akhirnya kok, maksudnya kayak kan FTV sama sinetron tuh kan hal yang lumayan beda banget. Kalau MC atau host kan kita real ya. Kalau itu kan harus acting. Kenapa kok mau ke MC Kak? Well, jadi tuh sebenarnya yang pengen aku jadi pemain sinetron atau pemain FTV itu adalah ambisi mama aku gitu kan ya. Kayak mama aku persis tahu. Oh iya gitu juga aku ya? Waktu itu diajak casting keliling terus jadi apa tuh namanya, figuran-figuran loh. Iya bener banget. Dia tuh pengen banget aku kayak sinetron-sinetronan gitulah gitu. Ya udahlah, casting dan segala macem. Cuman waktu itu aku sempat ikut manajemen gitu. Jadi nggak hanya casting untuk sinetron, untuk FTV, tapi semua disuruh casting ya, iklan juga, terus gitu juga presenter juga. Waktu itu juga casting presenter pertama kali bukan presenter olahraga. Justru gitu. Lain apa tuh? Yang kayak infotainment, terus gitu yang lain-lain kayak gitu. Nah sampai akhirnya nemuin si casting olahraga ini gitu, sebagai presenter olahraga ini di salah satu TV lah gitu. Wah, aku langsung seneng banget sih waktu itu gitu. Dan waktu itu adalah 2010 dan ternyata pertama kali casting untuk acara olahraga langsung keterima gitu. Wow, keren banget. Itu waktu itu di acara apa Kak? Bola? Atau jadi waktu itu memang yang diomongin adalah bola. Sebenarnya lebih ke highlights bola tapi dijadiin kayak talk show gitu. Aku kayak tahu deh. Iya itu. TV One ya? Iya. Oh bener-bener ya. Gak apa-apa sebut aja Kak. Atau boleh ya? Boleh, gak apa-apa. TV merah itu adalah pertama kalinya aku kalinya jadi presenter olahraga. Tapi pas waktu itu kan jadi gini kan, kalau orang tuh ngomongin sport kayaknya tuh ngerasa gak banyak cewek yang suka atau bener-bener passion di sana. Tapi kalau Kak Feni emang passion? Kalau aku emang passion sih, karena aku di luar daripada demen nontonnya nih ya, olahraga secara general apapun itu kayak aku selalu tertarik aja, entah kayak apapun itu, entah kayak karena di luar daripada bola, aku juga nonton F1, aku juga nonton MotoGP, terus gitu nonton UFC juga, nggak tahu kayak punya ketertarikan sendiri sama dunia olahraga dari kecil. Mungkin karena kalau di rumah dulu waktu aku masih serumah sama keluarga aku, di rumah kan ada papa, ada kakak yang cowok, waktu kecil tuh diajak nontonnya ya mereka waktu itu adalah nonton acara olahraga, mereka nonton sepak bola, mereka nonton tenis lah, Tour de France yang kayak gitu-gitu. Gila sih semuanya ya. Iya gitu. Jadi mungkin setiap lihat acara olahraga sampai kesini-kesininya pun juga kayaknya seru gitu ya, loh. Meskipun ibaratnya nggak semua olahraga kita tahu kan gitu.
regulasinya, peraturannya segala macam, tapi kayak suka aja nontonnya gitu. Dan selain itu juga aku memang melakukan olahraga juga gitu. Olahraganya kalau Kak Feni sehari-hari apa? Kalau aku nge-gym, terus nge-gym. gitu renang juga, TRX gitu-gitu. Nah Kak Feni itu kan banyak banget ya, kayak nggak cuman olahraga apa tadi sepak bola doang, terus sempet otomotif kan, Otomotif MC juga. apa host otomotif ya? Iya benar, aku sempat bawain acara motor-motoran juga, trial game, terus gitu aku sempat bawain MotoGP juga, terus aku sempat bawain UFC juga, terus juga multi event juga. Asian apalagi Games ya waktu itu ya? Iya kita bareng kan ya? Iya Bareng. iya benar gitu. Iya, Asian itu, Games terus pernah SEA Games juga gitu. Tapi kayak apa ya, multi event itu yang paling susah nggak sih? Maksudnya paling banyak tantangannya? Paling susah, sangat Iya kan? susah, karena ibaratnya dalam waktu yang sepersekian gitu ya, ibaratnya kita dikasih cabang olahraga yang berbeda-beda, yang terkadang nih belum tentu kita juga sangat menguasai olahraga itu. Kalau ibarat kata kita dikasih satu bola sekian musim gitu, kita udah tahu ibaratnya kayak bola itu tuh peraturannya seperti apa gitu. Terus kan yang ya, harus waktunya ditanya seperti apa gitu, iya. kayak udah paham ya. Iya, dan kamu juga sempat bawain Asian Games, pernah kan kayak tiba-tiba gitu pas on the spot yang harusnya olahraganya mungkin cabang panahan tiba-tiba diganti lari, dan kita harus tahu gitu loh. Yang itu gila sih. itu juara Terus banget tau gak sih pernah, cobaannya. aku pernah bawa apa? Trampolin Kak. Oh iya. Kak trampolin Kak, bayangin. Sumpah bayangin trampolin, aku harus nilai apa, aku gak bisa. Bahkan kamu mungkin juga baru tahu kayak kok bisa ada Masuk. peraturan, kirain cuma naik-naik apa lompat-lompat doang gitu ya. Iya ternyata itu, ya ampun, itu kalau gak salah pertama kali ya di Asian Games kemarin ada trampolin kan. Ya waktu 2018 kan. Iya ya. itu kok gak salah, seinget aku pertama kali. Dan Indonesia salah kalah mulu Kak. Iya, Paling iya, pendek iya. loncatannya. Dan aku kayak aduh stres banget. Waktu Iya, itu kan iya, kita iya. sempat sering banget belajar bareng kan. Benar, meskipun kita nggak back to back atau nggak bareng juga yang ngebawainnya. Iya. Cuman Kak pas lagi sebelum jadi presenter itu kan Mamah tuh ngarahinnya dulu sebenarnya ke sinetron. Yes. Kecewa nggak Kakak akhirnya lebih memilih presenter, atau kayak ya Kecewa. udah nggak apa-apa? Oh sempat kecewa. Terus gimana? Orang ya kecewa, kayak intinya kayak kenapa nggak mau sinetron-sinetronan, kenapa nggak mau FTV-FTV-an, karena kayak mungkin ngeliatnya kayak lebih heboh gitu ya kalau sinetron Ibu-ibu gitu. kan, Iya, secara gitu ibu-ibu kan ya nontonnya gitu. sinetron. Ngarepnya anaknya jadi artis gitu kan ya. Cuman aku nggak kurang begitu suka dunia-dunianya itu, dan juga aku kurang begitu suka sesuatu yang scripted gitu, dan juga nggak begitu nggak begitu menyukai acting aku menyukai dunia presenting ini gitu. Bukan berarti aku nggak suka acting ya gitu. Aku punya ambisi kayak pengen film action gitu. Dari dulu aku punya ambisi kayak gitu gitu kan ya gitu. Bukan berarti aku nggak suka itu, cuman kalau di ngomongin soal presenter olahraga itu kayak udah passion banget sih gitu. Udah Kakak suka, terus ngerasa olahraga tuh kayak terhibur nontonnya, jadinya enjoy juga ngejalaninnya. Terus ngerasa nggak sih Kak kalau misalnya kita tuh kayak misalnya jadi seorang host ya, jadi seorang host tuh kayak, kan aku juga pernah sinetron waktu itu. Nah sinetron tuh tapi kan emang bener scripted kan. Jadi kayak kita yang kita explore adalah jalan cerita dan karakter orang. Tapi kalau kita di presenting, yang kita explore adalah diri kita dan apa yang kita bawain, atau dunia baru kan. Jadi kayak setiap ada berita baru atau boleh kayak selalu membuka jalan pikiran kita. Ngerasa gak sih? Ngerasa banget. Aku nggak tahu kenapa ya sampai sekarang tuh kan orang-orang banyak yang kayak, oh kamu udah lama ya gitu jadi presenter olahraga, berarti udah biasa aja dong, kayak udah keluar udah berada di zona nyaman dong gitu. Karena udah lama ngejalannya. Kata siapa, sampai sekarang juga gue masih belajar menurut lo gitu kan ya. Setiap mau Iya, karena kita harus terus adaptasi gitu kan ya. Misalkan peraturan, misalkan olahraganya adalah sepak bola, peraturannya dari dulu mungkin begitu-begitu aja sampai dengan saat ini. Tapi kan kita harus tetap kayak adaptasi dengan, oh iya saat ini VAR, kenapa digunakan VAR, emang bedanya sama dulu apa, misalnya kayak gitu. Terus gitu juga kayak saat ini berita terupdate apa gitu. Orang mengira kayak udah lama jadi presenter olahraga mah udah santai. Kata siapa? Kagak sama sekali. Tetap banyak catatannya. Iya. Bisa berapa jam sendiri Kak kalau mau siaran belajar biasanya? Kalau aku sih sebenarnya nggak ngejatahin bisa berapa jam sekali. Kalau sebelum aku punya anak tuh kayak lebih teratur, kayak misalkan per hari aku misalkan 4 jaman gitu Baca aku update, baca riset dan segala macam di luar daripada kegiatan aku. Tapi sekarang pada saat aku udah punya anak, awalnya tuh susah banget untuk kayak nyari keseimbangan antara riset, kerja, dan ngurus anak. Tapi akhirnya setiap aku punya kesempatan, aku selalu coba untuk riset berbarengan sama jaga atau ngurus anak gitu ya. Berbarengan sama baca ini itu dan segala macam gitu, karena aku ada kegiatan juga di luar daripada presenter olahraga kan gitu. Kakak kegiatan apa selain itu? Kegiatan selain itu tadi ngurus anak yang waktunya lebih banyak. Ada usaha juga ya? Enggak, udah enggak ya? Tadinya udah ada usaha kan, tapi semenjak punya anak akhirnya si usaha itu enggak kepegang.
Akhirnya aku lebih kayak fokus ke investasi, ke trading dan juga yang lain-lain gitu. Oh iya, aku pernah dibikinin kuku sama Kak Feni. Iya, waktu bener itu bagus banget tahu Kak. banget. Siapa tahu kita bisa kerja sama Terima Kak. kasih ya mau jadi klien ya waktu itu ya. Kita Oh my bisa God. kerja sama, siapa tahu kita buka nails Oh iya sama boleh. waxing, lucu Boleh kali ya. langsung gitu. Ibu-ibu Langsung, diajakin ibu-ibu. kerja langsung ya. Langsung mau ya. Nah tapi Kak kan tadi kan harus bagi-bagi waktu sama siapa, Kamila juga, terus sama kerja juga. Tapi jadi berkurang gak sih jatah siarannya, atau kayak masih biasa aja, sama aja? Kalau dibilang biasa aja sama sekali enggak pastinya. Udah berkurang ya? Udah berkurang, udah mencoba. Sebenarnya nggak mencoba untuk mengurangi juga, tapi lebih selektif sih sejak punya anak gitu. Kayak ibarat kata aku yang misalkan gitu ya, misalkan tadinya sebulan bisa kayak 10 kali misalnya gitu, jadi kayak sekarang 5 kali misalnya, karena ngelihat juga oke, programnya apa, waktunya jam berapa sampai dengan jam berapa, terus gitu juga aku mikirin juga waktu riset untuk si program ini tuh berapa lama, karena itu akan ngaruh semuanya sama ngurus anak, ngurus rumah, suami dan segala macem gitu. Karena sangat tidak gampang sekali untuk terus konsisten di dunia sebagai presenter olahraga ini pada saat aku udah berkeluarga. Susah banget, udah punya anak tepatnya. Ya ngebagi waktunya. Susah Karena banget. kan kakak juga harus ada fokus yang ngelihat perkembangan Kamila juga kan. Bertanggung gitu. jawab atas itu seumur hidup iya, loh. Iya, karena aku juga nggak mau kayak terlalu banyak atau sibuk sama kerjaan aku pada saat Sendiri aku ya. punya anak ini, karena kayak dia cepet banget perkembangannya kan gitu. Nah terus kakak tuh banyak sekali ya yang kayak dari apa tadi, otomotif udah pernah, multi event pernah, nah terus udah gitu bola juga udah. Tantangan yang paling terbesar gitu yang diantara semuanya itu yang apa dan gimana tuh Kak biasanya ngatasinnya? Kan kadang-kadang ya kita kan harus dituntut untuk selalu tampil bagus, dituntut untuk selalu ya bisa lah kadang-kadang, tapi kan nggak ada apa ya hal yang bisa memastikan kita tuh selalu dalam kondisi baik-baik aja. Iya nggak sih? Bener banget gitu. Ketantangannya terbesar dari itu adalah ngatasin mood sama kayak juga waktu itu aku pernah tuh siaran terus gitu pada saat lagi live, karena rata-rata program yang aku ambil live kan gitu kan, kayak 90% live. Pada saat lagi live itu 5 menit sebelum live aku dikabarin kalau almarhum papa aku meninggal. Kak serius? Serius. Itu kapan, tahun berapa? Itu ini kan 2020, di 2020. Kak kok aku nggak tahu? Iya karena emang turut berduka cita, maaf banget ya ampun, aku ngerasa bersalah. nggak apa-apa karena iya. emang juga jarang yang tahu, dan kebetulan itu kakak nggak ngepost ya? Aku sempet ngepost, tapi karena kayak udah hektik banget gitu, harus live dan bla bla segala macam, dan juga teman-teman di dunia kita tahu juga karena pada saat itu aku lagi live, jadi kayak sampai mulut ke mulut papanya Feni meninggal yang kayak gitu. Terus itu gimana Kak? Jadi waktu itu aku ditawarin kan kayak 5 menit sebelum live gitu, aku tahu gitu, terus gitu aku nangis heboh banget gitu, terus ditawarin sama produser aku kayak kamu mau digantiin, nggak apa-apa banget kalau kamu mau digantiin, kita tahu banget posisinya bla bla segala macam, cuman kayak aku juga mikir profesional juga ketika meskipun sedih aku juga mikir profesional, dan aku bilang enggak, aku bisa, aku udah riset, insyaallah aku siap, aku bilang kayak gitu. Cuman maaf ya kalau mungkin matanya agak bengkak, aku bilang kayak gitu, kayak bener-bener 5 menit tuh gitu lagi countdown tuh gitu. Jadi ya udah, yang mood kayak gitu yang harus diatasi. Dan juga kalau ibarat kata selain itu juga aku sempet sakit, bener-bener sakit, kayak malamnya masuk ICU tapi paginya tuh aku harus live. Itu tuh kayak baru bulan lalu kalau nggak salah gitu. ICU Kak? Gila. Iya, malamnya aku masuk ICU gitu kan, terus gitu karena keracunan makanan gitu kan gitu. Terus gitu malamnya masuk ICU, terus gitu kayak 8 jam lagi aku harus live gitu. Aku mikir lah gitu kan, kayak waduh gila juga sih ini, kalau gue bilang ke mereka pasti mereka kelabakan. Dan nyarinya. juga dan juga waktu itu adalah program yang full English gitu, dan pasti mereka susah juga nyari. Dan itu tuh udah tengah malam juga. Oke, aku bilang kayak aku bisa siaran meskipun lemes-lemes gitu ya gitu. Aku bisa siaran hal-hal kayak gitu. Dan kalau sambil ngurus anak sambil jadi ibu adalah sleepless banget. Tadinya awal-awal banget kan, sekarang kami udah 16 bulan gitu ya, udah waktu tidurnya udah tertata gitu. Sebelum di umur 1 tahun kan, pada saat kami umur 3 bulan aku udah mulai siaran lagi. Itu tuh kayak bisa gak tidur sama sekali ngurus anak, dan aku siaran juga gitu. Wow, tapi siarannya waktu itu pas yang begadang gak sih? Pas yang begadang, pas begadang karena justru lebih banyak aku tuh lebih tertarik ngambil jam-jam begadang, karena kayak saat si kaminya tidur gitu. Iya. Jadi pada saat kaminya tidur biasanya itu tuh aku lebih fokus untuk riset
mindset, lebih fokus untuk kerja juga dan segala macem gitu. Tapi kakak tuh kalau misalnya kerja kaminya sama suami? Sama suami aku. Oh gitu. jadi kayak koordinasi Ganti-gantian aja ya. Jadi kenapa juga aku lebih banyak ngambil pekerjaan yang kayak di atas jam 7 atau jam 8 malam sampai dengan subuh sampai dengan pagi, karena kan suami aku jam 7 tuh udah kayak jam 6 jam 7 udah selesai kerja ibaratnya. Jadi udah bisa gantian ngurusin anak. Oh kalau gitu. suami berarti kerjanya emang dari pagi Dari sampai pagi malam. sampai malam Selalu ya, gitu. bukan yang Bukan kayak fleksibel kita juga. yang fleksibel Iya. gitu, enggak gitu. Walaupun dia WFH tapi meskipun work from home gitu ya, tapi di rumah juga dia beneran kerja, nggak bisa yang sambil jaga-jaga anak gitu, agak-agak susah kalau kayak gitu. Jadi makanya kayak kita berdua udah koordinasi dan juga kita respect each other sama kayak keputusan kita masing-masing. Oke, begini gitu. Wah keren banget sih. Ini kan banyak banget orang-orang yang menganggap saat kita udah nikah nggak bisa lagi ngejar cita-cita. Itu nggak banget ya Kak? Berarti sama sekali nggak, tergantung dari kita dan nemu pasangannya kayak gimana. Iya, karena aku sama suami aku juga emang udah diobrolin pahit-pahitnya ibaratnya dari awal, tau gak sih, kayak kamu setuju gak sih kalau aku nantinya pada saat kita nikah masih tetap mau kerja, masih tetap mengejar banyak banget nih yang belum kesampaian nih. Dan dia pun juga kayak gitu, bukan berarti kayak oke kita udah nikah nih berarti mimpi kita pudar, selesai, enggak. Jadi ya untungnya juga dia tuh selalu support apapun yang aku jalanin gitu. Iya. Aku tuh dari dulu sih, kan kita udah dari yang kemarin Piala Dunia. Aku suka curhat ya waktu itu. Aku juga sering kan Iya, cerita-cerita. iya. Emang bener banget sih, aku ngeliat dia tuh apa ya, bener-bener support banget sama kakak ya. Sampai tadi kesini dianterin loh guys. Iya dong, enak aja gak dianterin gitu ya. Terus sekarang lagi main dulu sama kami ya, Iya, ke rumah iya, temennya. iya. Gila sih, keren. Nah Kak, ini kan apa ya, kayak kita ini tadi udah bilang kakak cerita bagi waktunya susah, terus kakak tetap riset, begitu juga dengan aku, dan aku yakin begitu juga dengan banyak sportcaster cewek lainnya. Setuju. Tapi banyak banget gak sih orang-orang di luar sana yang kayak apa ya, menganggap remeh kita ya. Apalagi kayak kalau perempuan cewek, gitu. kayak kalau cewek nggak cocok dia jadi sport, atau enggak kalau cewek alah paling jual muka doang, jual badan doang. Banyak banget kan. sampai Itu sekarang. gimana, Kak, menghadapi itu kan kakak udah lama nih dari 2010 dari kan. 2010 sampai dengan saat ini. Nggak berubah ya? Sebenarnya sih dibilang nggak berubah ya. Maksudnya berubah orang-orang sih mindset-nya. menurut aku mindset. Mungkin makin kesini tuh kayak makin berubah, tahu bahwa yang ini ibaratnya mengerti apa yang dibawakan, yang ini tidak mengerti apa yang dibawakan. Tadinya sama sekali enggak. Mereka bisa nyaring ya, yang mana yang bisa, yang mana enggak. Akhirnya kesininya meskipun memang kayak 60% masih yang berpikir kayak cewek, kalau cewek salah bawain acara olahraga nggak apa-apa, namanya juga cewek gitu. Kayak seksis gitu ujung-ujungnya gitu kan ya. Padahal ya enggak juga, mau kamu cewek, mau kamu cowok atau apapun itu gitu ya. Ibarat kata ya kalau kamu mengambil pekerjaan itu ya kamu memang sudah harus bisa gitu dan loh. bertanggung jawab atas apa yang kamu pengetahuan ambil gitu kamu, seenggaknya karena kan tanggung jawab kita kayak ke publik, ke orang yang nonton gitu kan ya. Iya, nggak bisa gitu. cuma asal-asal doang gitu kan. Apalagi zaman-zaman 2010 dulu itu ya, kayak mungkin yang dilihat bukan kayak kamu klub sepak bolanya apa gitu, kamu suka olahraga apa, bukan kayak gitu gitu. Mungkin yang ditanya adalah ukurannya apa gitu ya. Mungkin kayak lebih ke bodinya nih gitu. Ini bisa dijual nggak nih gitu asli banget gitu tuh, kayak apose gitu kan. Apalagi aku tim gerakan tanpa dada gitu kan ya, kayak waduh gue nggak ada apa-apanya nih sama yang kayak gitu ya. Meskipun kayak kamu passion, meskipun kamu kayak cinta banget sama olahraga, kamu tahu olahraga segala macam, tapi ada banget di masa-masa itu yang kayak berani pakai pakaian terbuka nggak, yang kayak gitu pertanyaannya. Iya, kayak itu pernah kita bahas gak sih waktu itu ya? Pernah gitu kan? Pernah gitu kayak maksud aku kayak aku tuh bukan orang yang tidak berani atau tidak mau pakai pakaian terbuka. Apalagi kamu lihat sendiri Instagram aku kan kayak bodo amat gue pakai bikini, terus gitu bodo amat gue pakai crop top kayak sekarang nih ibaratnya gitu. Tapi dilihat juga tempatnya di mana gitu loh. Ya kalau tempatnya bener di kolam renang, kalau eventnya memang mengharuskan pakai crop top karena event apa gitu kan ya, yang wajar-wajar aja. Cuman kayak jangan maksain juga kayak kita harus pakai baju terbuka hanya untuk gitu ya si penonton ini ngelihat body kita, bukan otak kita kayak gitu loh. Maksudnya jadi kayak, menarik perhatian orang doang. Dan jarang banget ada TV yang seperti itu. Belum lagi juga selain itu satu ya, ngelihat fisik gitu ya, ngelihat fisik, ngelihat muka. Itu dua berarti ya udah fisik, muka. Sebagai presenter olahraga perempuan. Fisik tuh badan ya guys. Iya gitu, fisik itu badan ya gitu kan ya. Sebagai presenter olahraga perempuan udah dua tuh tadi, body terus gitu muka. Gitu. Pengetahuan tentang olahraga, passion olahraga, waktu itu nomor kesekian. Dan selain itu juga gitu ya, ada lagi yang ngelihat followers. Jadi harus tahu dulu lo followersnya berapa gitu. Jadi ada di satu TV nih ya, satu TV besar gitu ya, tempat aku bekerja juga ketika itu gitu.
Itu tuh nanya, yang ditanya adalah itu adalah event besar banget. Mungkin kalau kalian sebutin aku eventnya apa, itu kalian kaget, event kayak gitu masa yang ditanya followers, bukan kamu bisa bawain atau enggak gitu. Aku juga penasaran apa Ayo, sih nanti pasti jadi belakang kita. banget ya. Apa Kak? Terus gitu, jadi yang ditanya adalah pada saat datang casting gitu, yang ditanya adalah followers kamu berapa? Gimana? Aku kira aku salah dengar gitu kan. Gimana? Followers kamu berapa gitu. Terus aku juga nggak hafal kan, ya kali gue ngecekin followers gue mulu berapa gitu kan ya gitu. Dan aku bukan tipe yang, jadi aku tuh tipe yang kalau misalkan main Instagram gitu kan ya, dan saat ini cuman aktifnya Instagram doang meskipun punya Twitter dan juga Facebook, tapi nggak aktif kan ya gitu. Jadi aku juga kalau posting ya udah, habis posting aku tutup, aku bukan tipe yang scrolling gitu ngecek siapa yang nge-follow gitu kan gitu. Jadi oke, bentar ya, aku lihat dulu. Waktu itu 23.100 kalau nggak salah followersnya gitu kan. 23.100 gitu. Terus 23.100 dengan begonya gue jawab lagi gitu kan ya, kayak 23.100 gitu. Aku kayak kenapa gitu emang Mas? Oke. Coba catat. Itu eksekutif produsernya nanya. Di TV itu. Tapi diterima nggak? Diterima. Gitu. Diterima setelah pertimbangan sekian banyak. Jadi aku itu tuh diperjuangkan sama si timnya, bukan pilihan eksekutif produsernya. Karena dia melihatnya dari followers ini mungkin dianggap followers itu menunjukkan seberapa populer kita kali ya. Padahal kan sebenarnya nggak gitu kan. Seberapa populer kita, dan juga mungkin kayak akan ngebantu programnya juga untuk ratingnya atau share-nya juga gitu ya. Memang di sisi lain aku paham bahwa rating dan juga share itu sangatlah penting. Ujung-ujungnya ibaratnya program di drop atau tidak di drop adalah dari rating dan juga share gitu. Tapi si event itu waktu itu tidak membutuhkan rating dan juga share sama sekali, karena itu adalah gitu loh. Itu adalah kayak event terakbar gitu loh. Kayak aku tahu deh. Tapi gak usah disebutin ya. Pasti habis ini komen ya yang tahu itu tuh program apa. Terus stasiun TV apa. Aku kayaknya tahu banget deh ini. Gitu. Karena jadi juga dikomplain. Nah, jadi kayak aku mungkin dibandingkan sama sportscaster, dibandingkan sama Intan kayak jauh banget, nggak ada seperempatnya gitu ya followersnya gitu kan ya. Nah terus gitu juga kayak waktu itu pokoknya karena si timnya ini fight sama aku, akhirnya kepilih lah aku dari sekian banyak presenternya. Jadi kan waktu itu ada untuk highlightsnya juga, ada bener kan aku pernah juga di situ. Iya kan kita waktu itu pernah ketemu walaupun nggak satu program kan. Kita nggak satu program kan. Satu program, akhirnya di program yang sama juga aku masuk terakhir. Tapi abis itu aku keluar lagi gara-garanya Kak. Jangan disebut ya, nanti tahu dong. Bukan itu ya. Nanti deh aku cerita gara-garanya itu ada sesuatu lah. Oke, nah pokoknya intinya dari kayak sekian banyak banget presenter dari program besar itu, aku satu-satunya yang followersnya kayak cuman 2 digit lah. Gitu. Paling dikit gitu. Tapi paling ngerti kan? Ya nggak tahu aku ya. Nonton loh. Aku nggak tahu kalau ditanya paling ngerti apa enggak. Aku rasa at least kakak juga sering ini kan. Aku mengikuti si program itu dan aku riset, dan aku yakin juga semuanya yang ikutan itu juga riset juga kan pasti gitu. Cuman ya itu tadi kayak fisik, terus gitu tadi badan, muka, terus gitu followers, terus gitu juga link juga. Kalau perempuan tuh nggak segampang. Mungkin kalau laki-laki kayak lebih kayak oke, dia bagus nih ngebawainnya, mungkin ibarat kata kayak lebih objektif ya. Iya gitu kan, kayak misalkan presentingnya agak kurang tapi knowledge-nya bagus, kayak lebih enak nggak sih kalau kita bersaingnya secara itu gitu. Tapi selain itu juga ada kayak yang bawaan bos. Maksudnya bawaan bos ini tuh adalah mungkin kayak kenal ternyata di luar daripada bekerja, kenal dekat sama bosnya dan segala macam yang kayak gitu, kenal sama pemilik PH atau apa, itu tuh kayak hal-hal yang kayak gitu. Maaf ya, aku sama sekali mungkin banyak yang tersindir karena aku berani ngomong belak-belakan ini, tapi sama sekali aku kayak tidak menyinggung salah satu pihak sama sekali. Tapi memang kalau ditanya bagaimana persaingan di luar daripada otak di dunia presenter perempuan, ya itulah, memang itu kenyataan gitu loh, itulah yang terjadi gitu. Aku nggak menyindir salah satu orang, salah satu PH, salah satu TV atau, tapi jujur kayak gitu kan. Itu kejadiannya. Kamu nggak mungkin nggak tahu kan? Nggak mungkin nggak tahu. Aku pernah juga ngomong ini di podcastnya salah satu presenter cowok yang luar biasa, Bang Valen lah aku sebutin. Aku pernah cerita juga di Bang Valen. Aku bilang ada faktor-faktor X yang kita nggak bisa kendaliin.
kalau mungkin mau misalnya mau kayak setahu apapun lo gitu ya tentang olahraga itu iya, gitu. dan itu faktor yang X tadi, yang faktor link itu adalah yang kayak misalnya kita udah berusaha tampil baik misalnya dari pengetahuan, terus gitu fisiknya udah coba diperbaikin juga, tapi nggak bisa masuk juga nih kalau misalnya ada link yang memang tidak menginginkan kamu gitu. Exactly, walaupun ibarat kata si orang tersebut bekerja tidak profesional juga akan tetap dipertahankan kok gitu. Iya. Karena ujung-ujungnya yang menang adalah link. Yang menang adalah Nomor siapa yang ada di belakang kamu, bukan sejauh apa kamu mengetahui si pekerjaan kamu itu, sejauh apa kamu mengetahui si apa sih program yang kamu bawain gitu. Itu bener banget. Aku salah satu stasiun TV yang waktu itu menyelenggarakan satu perhelatan yang akbar, ya aku pingin banget masuk sana, tapi aku udah tahu aku udah nggak mungkin. Karena aku tuh waktu itu sedihnya karena kenapa lu nggak coba gue dulu? Coba at least dikasih kesempatan aja tuh enggak. Alasannya apa? Alasannya nggak bisa ada di karena TV tersebut apa? Saingan waktu itu aku pernah ikut sesuatu pageant gitu, acara pageant, terus jadi yang si TV tersebut juga punya pageantan juga. Jadi punya pageant juga. Jadi hal-hal faktor-faktor X kayak gitu yang mungkin banyak orang-orang nggak tahu, yang menganggapnya seandainya dia nggak masuk di sini, berarti dia mungkin nggak kompeten nih berarti dibanding yang satu, padahal itu nggak bisa kalian bandingin gitu kan. Hal-hal kayak gitu terutama untuk kayak presenter olahraga cewek itu tuh banyak banget ya faktor X yang tadi disebutin sama Intan juga, dan memang bener banget sih gitu. Kayak tadi kan seenggak-enggaknya at least coba dulu deh, kalau gue gagal karena gue jelek ngebawainya gue nggak bisa, kita lebih ikhlas nggak sih gitu kan ya, dibandingkan segala faktor tersebut gitu loh. Iya bener banget sih. Padahal sebenarnya di stasiun TV itu ya jujur aku punya link cukup kuat, tapi aku nggak mau gunain itu. Tapi memilih untuk tidak. Aku mendingan enggak. Walaupun sebenarnya alasan mereka nggak pakai aku juga sebenarnya alasan yang harusnya ya gimana sih Kak, kayak faktor X juga kan gitu. Cuman aku memilih yang kayaknya kalau misalnya aku memanfaatkan link, aku jadi kayak sama aja gitu gak sih? Ya kan? Aku jadi kayak kepingin orang ngeliat aku akhirnya tertarik dan mau manggil aku karena memang mereka bener-bener pinginin aku gitu. Iya, nah jadi tuh juga kadang tuh ada orang yang nge-DM karena Instagram aku kan gak bisa dikomen karena aku kayak memilih off ya? Jadi tuh cuman bisa dikomen sama orang-orang yang aku follow. Yang kita sama-sama temenan gitu. Nah terus gitu, jadi waktu itu ada yang nge-DM, kok gak diajak di program ini, gak bisa ya? Kayak kamu gak tahu ya? Jadi ibarat kata nih, presenter olahraga cewek misalkan dia ngebawain acara ini, terus dia gak ngebawain acara sebelah misalnya, atau sebuah program itu, bukan berarti dia tidak bisa, tapi bisa jadi kayak mungkin kayak misalkan tidak dapat kesempatan tersebut karena faktor-faktor lain, atau bisa jadi karena memang kontraknya gitu. Kayak saat ini juga aku sedang kontrak sama salah satu grup TV yang memang perjanjiannya adalah kalau misalkan acara olahraga seperti bola aku nggak boleh di TV lain gitu. Bukan berarti aku misalkan bukan berarti aku nggak ngerti Bundesliga atau aku nggak mau bawain Bundesliga, bukan, karena memang ada kontrak, isi dari kontrak yang harus kita taati dan harus kita pahami gitu. Jadi kalau program bola apapun ya aku hanya boleh di satu TV itu tersebut. Iya, jadi kan ada juga selain faktor-faktor itu ada juga faktor kontrak dengan si penyelenggaranya juga. Karena gitu. kan kayak kadang ada yang eksklusif di TV tersebut, ada juga yang enggak kan gitu. Iya, nah tapi Kak dengan faktor-faktor tadi kan banyak banget tuh faktornya ya. Kan Kakak tuh udah struggle lama banget dari 2010. Jadi nggak cuma X ya, faktornya X, Y, Z, sampai A lagi gitu ya. Banyak banget, ternyata banyak banget, dan itu banyak yang nggak tahu kan. Itu juga waktu itu aku sempat ditanya-tanyain tuh Kak, kenapa kok nggak bawain itu, pasti gitu kan. Pertanyaan kenapa kok nggak dipilih gitu kan, kayak aduh kuping gue deh yang kayak aduh ngapain sih lo ini. Akhirnya aku waktu itu cerita di salah satu podcast itu, podcastnya Bang Valen, aku cerita kenapa aku nggak ada di sana gitu kan, aku cerita di sana gitu. Cuman ya udahlah, aku sih kayak lebih ke yang ya mungkin bukan rezeki kita juga kita cukup buktiin aja. Nah tapi kalau Kakak tuh dari 2010 sampai sekarang kan faktor itu nggak berubah tuh dan selalu bergeser kan. Kayaknya makin bertambah sih faktor-faktor lainnya. Nah itu ngadapinnya gimana kok ya Kak? Bisa aku tetap bisa aja tetap stay aja di sini dan tetap ya udah ngadepinnya juga ngadepinnya operasi banyak. Enggak ya, sama aja kayak dari dulu size-nya gitu ya. Jadi kenapa dari 2010 sampai dengan saat ini tetap bisa struggle gitu ya ibaratnya gitu dengan berbagai persaingan dan faktor-faktor A B C D. Kalau aku sih orangnya tipenya kayak bodo amat ya gitu. Industri seperti itu gitu kan ya, industri seperti itu pasti akan ada di pekerjaan manapun gitu. Mungkin di luar daripada presenter olahraga ada juga kok bos di sebuah perusahaan, di sebuah kantor yang kayak nge-hire anak buahnya mungkin perempuan ngelihat kayak body atau segala macam di luar daripada otak.
hal-hal yang kayak seksis kayak gitu tuh akan ada aja dan akan ada terus, dan aku bukan tipe orang yang kayak mau mengikuti aliran di industri itu. Aku akan tetap jadi diri aku aja sendiri gitu. Gak ada dana Tunjukin yang operasi terbaik payudara ya udah bodo amat gitu. Gue Iya. tunjukinnya adalah otak. Kalau payudara gue nggak maju, kalau toket gue nggak maju, ya otak gue yang gue majuin gitu. Iya. Kalau aku sih kayak gitu ya gitu. Jadi kayak kalau ditanya kok bisa sampai sekarang struggle gitu, karena aku nggak begitu mikirin hal-hal di luaran yang seperti itu. Aku lebih fokus kayak gimana caranya biar otak gue lebih better lagi dibandingkan sebelumnya, gimana caranya biar gue lebih konsisten lagi untuk bekerja dan juga untuk riset dan segala macam. Kalau aku ukurnya berarti diri sendiri ya, Kalau aku kemajuan sih diri sendiri kan. iya gitu. Kalau aku sih nggak begitu kayak aduh udah deh terserah dia mau bawaannya siapa, backingannya siapa, ya terserah deh, kalau attitude lo jelek ya udah bodo amat gitu. Gue memperbaiki attitude yang kayak gitu loh. Gue tetap bekerja profesional, bukan karena kayak gue tidak kenal bos lo, gue kenal bos lo dengan baik juga, cuman ya aku tidak memanfaatkan privilege itu yang Iya, kayak bener gitu. banget sih, Gitu iya. sih. Ini emang profesional banget Kak Feni, kesini aja profesional. Maksudnya bener-bener tepat waktu. Maksudnya apa? segala Maksudnya macam. dianterin gitu, maksudnya profesional dianterin gitu ya. Tepat waktu semuanya luar biasa. Ya tapi itulah faktor-faktor yang emang kalian harus tahu ya. Iya. Jadi yang gitu. siapapun yang mau ada di dunia entertainment atau misalnya jadi presenter, baik cewek maupun cowok, ya nggak bisa serta merta gitu aja ya, Iya. nggak gampang. Terus juga faktor apa tadi, umur juga ya, kayak Faktor maksudnya umur, wah. kalau cewek sih. Kalau lebih ke perempuan cewek. lebih ke faktor umur juga gitu ya, dan juga kayak karena makin kesini juga banyak banget gitu ya. Aku nggak tahu kenapa gitu ya. Misalkan kayak emang sekeriput itu kelihatan gak sih? Coba Enggak. bisa di zoom gak sih? Nggak tahu ya gitu. Cuman kayak banyak juga yang kayak dia umur berapa gitu. Faktor umur itu tuh di pekerjaan apapun juga menurut aku sekarang nih ya, sampai dengan saat ini mencari Masih maksimal umur umur sekian sekian. gitu. Padahal juga kalau misalkan looknya tidak mengganggu dan juga looknya masuk dengan program tersebut dan dia juga memang mempunyai pengetahuan di program tersebut, kenapa nggak boleh yang kayak gitu. Tapi di sisi lain kalau di pekerjaan kita mungkin bukan masalah look, tapi kalau di pekerjaan kita akhirnya membandingkan umur adalah dengan pengalaman. Gitu. Jadi banyak banget TV-TV juga yang akhirnya kayak oh dia udah umur segini, wah pasti pengalamannya udah banyak, wah pasti harganya mahal yang kayak gitu kan. Enggak kita cari yang muda aja yang umur sekian karena lebih bisa dibayar murah. Akhirnya kayak gitu loh. Banyak banget yang kayak ya maaf nih ya gitu ya, ibarat kata gitu ya, lo jangan panggil Intan, lo jangan panggil gue, lo jangan panggil si B kalau lo carinya yang tidak berpengalaman gitu. Kalau lo manggilnya Intan, manggilnya gue gitu, ibaratnya ya kita udah ada pengalaman, tolong ya jangan juga disamaratain sama yang tidak ada pengalaman gitu. Aku udah melewati fase itu gitu loh. Gue pernah, pokoknya kalau nggak salah tuh pertama kali banget tuh aku siaran itu 2010. Itu tuh dibayarnya adalah 750.000 per episode gitu. Dan sekarang tahu nggak Kak, di tahun ini masih ada yang nawar 2022. segitu. Hah ya kali Masih deh. ada. Ya kali deh gitu. Ya sebenarnya sih nggak salah ya kalau Iya. misalkan kamu mau nerima atau aku mau nerima, ya sebenarnya nggak salah gitu, nggak ada hubungannya sama umur. Tapi maksud aku kayak Pengalaman ya. iya gitu ya, kali gue udah siaran dari 2010 gitu kan ya, sekarang masih ada yang nawar segitu juga ya, lo gila deh gitu loh ibaratnya gitu. Ya buat apa aku kayak punya pengalaman dan juga kesana kemari ibaratnya yang kayak gitu loh Intan. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh akhirnya yang kayak nggak usah manggil dia udah tua umur segitu gitu kan ya, udah pengalaman kesana kemari, mendingan gue cari yang muda yang lebih murah gitu. Nggak apa-apa deh nggak bisa siaran gitu, Yang penting harganya yang masuk. penting harganya gitu ya. masuk gitu, yang penting looknya cakep. Nah balik lagi gitu kan, Look lagi. iya gitu, karena ibarat kata kayak pasti nyari yang harga segitu, apa nih yang bisa kita kasih lihat. Mungkin kalau dia belum dipoles dari segi pengalaman, ya udah deh dari looknya aja, cari yang looknya cakep, pasti mau dia di harga segitu gitu. Karena memang ya nggak salah juga, waktu itu juga aku dibayar segitu karena aku memang masih mencari pengalaman gitu. Iya, Gitu pas sampai dengan aku ada di hari ini ya awal-awal pasti cari pengalaman lah ya gitu. Aku udah ada di fase itu gitu. Iya, dan kita udah ngelewatin ya, walaupun aku belum selama itu juga sih. Iya. Maksudnya masih termasuk baru juga ya kalau misalnya dibanding yang lainnya. Cuman kan at least ya ada hal-hal yang harus kita pertimbangin juga kan. Iya, apalagi iya. kalau begadang, kalau Yes, apa. yes. Apalagi juga makin kesini aku tuh makin ngeliat pekerjaan itu adalah selain tadi aku sebutin dari segi waktu, dari segi fee-nya juga aku pertimbangin karena aku hitung gitu. Oke, kalau aku ninggalin anak sekian jam gitu, worth it gak sih gue dibayar segini? Nah
sedangkan gue kehilangan sekian jam, gue bisa ngeliat anak gue berkembang seperti ini begini. Aku tuh Itu jadi semikirin itu loh gitu. jadi lebih pertimbangan lebih lagi Jadi sejak ada lebih, itu kenapa ya. aku bilang jadi lebih selektif untuk nyari kerjaan tuh karena aku sedetail itu untuk mikirin saat ini gitu. Worth it gak sih gue ninggalin kayak anak gue mau makan apa bla 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 segala macem kayak segitunya aku harus mikirin. Wow, gitu. luar biasa. Tapi emang sih harus ya. Aku juga harus belajar nih. Cialah. Siap-siap. Oh udah mau nikah Trel? Oh iya. Doain dong, doain. Amin. Amin amin. Ya siap-siap dulu, belajar dulu. Pokoknya dari dulu ya, dari belum aku lakuin aja, dari dulu belum ada calonnya udah belajar. Dia udah kan? suka nanya-nanya dulu. Udah belajar Jadi gini gue. gak sih Kak kalau nikah gini? Gak apa-apa kan memperbanyak Iya, ilmu dulu dari ya gitu. calonnya belum ada sampai Iya. udah ada nih sekarang ya. Jadi kodenya Belajar adalah gue dulu. udah siap nih gitu gak sih? Oke. Ya, ini seru banget sih Kak. Tapi kan kalau ngomongin Kamila ya, ini kan aku sering banget ngikutin pokoknya Kak Feni cerita atau di Instagram juga ngepost. Kamila tuh udah sekolah ya. Kami udah sekolah, kami saat ini umurnya 16 bulan. Dia tuh udah sekolah dari umur 1 tahun apa 1 tahun gitu. Iya, Aku 1 tuh lupa tahunan deh. ya. Iya, kalau nggak pokoknya salah 1 tahun lah ya. 1 tahunan ya, masih 1 tahunan. Nah, Iya. waktu itu aku juga sempat denger katanya banyak banget yang kayak protes kan karena beda budaya kali Banyak ya. yang kontra ya tepatnya Iya, ya, banyak gitu. yang kontra. Mungkin beda pemikiran, beda budaya kan. Kakak nikah sama orang luar juga Prancis, dan ya. kakak juga setahu aku dari dulu kayak open minded gitu loh. Ya mungkin ya open minded ya, tapi kalau dibilang banyak yang kontra sama cara aku membesarkan kami gitu dengan segala macam, salah satunya adalah dia sekolah, itu banyak banget sampai dengan saat ini gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu ya, nggak usah jauh-jauh orang luar. Tadinya keluarga aku sendiri aja tuh sangat tidak setuju kan. Kami itu tuh dari dia umur 7 hari dia itu udah tidur terpisah sama aku dan juga suami aku. Dari 7 hari ya. Dari umur dia 7 hari dia tuh udah tidur di kamar dia sendiri, di ranjang dia sendiri. Aku dan suami bukan tipe yang setuju kalau anak itu tuh tinggal tidur bareng yang kayak gitu. Jadi karena dia juga harus tahu, dan dia tahu kalau dia punya kamarnya itu terpisah. Dia harus tahu kalau orang tuanya juga memiliki quality time di luar daripada bareng dia pada saat dia tidur yang kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kayak gak usah jauh-jauh orang luar. Mama aku aja gak setuju tadinya. Mama aku gak setuju. Terus gitu kayak aku nyekolahin kami di umur dia 1 tahun let's say gitu, mama aku gak setuju. Banyak banget yang gak setuju. Yang kayak ngerasa kayak kasihan banget sih anaknya berumur sekian udah kok harus udah sekolah. disekolahin gitu, Iya. gak kasihan apa, nanti capek lo gini. Nah tapi tuh aku tuh bingung gitu. Emang lo kira anak umur 1 tahun gitu ya masuk sekolah disuruh hitung-hitungan 2 kali 2 berapa deh? Ya kagak gitu kan. Main ya. Ya main gitu kan ya. Sama aja dia di rumah kan dia juga main gitu. Dia sama aku bukan berarti kayak akunya sibuk main handphone, dia sibuk main YouTube gitu kan. Kan enggak juga Enggak, gitu kan ya gitu. sama. Nah terus gitu kayak banyak juga yang kayak orang-orang kayak kayak dia tipe yang makan harus duduk di high chair yang kayak gitu. Iya. Banyak yang gak setuju juga. Terus gitu kayak kok dia belum dikasih nonton YouTube, karena aku rencananya ngasih nonton adalah di umur dia 2 tahun gitu kan ya. Ya terserah gitu, kayak aku gak keberatan dengan opini kalian yang bilang kayaknya kurang bagus deh cara ngajar seperti itu. Ya gak masalah, kan ini anak gue gitu, bukan lo yang bayarin uang sekolahnya, kan gue gitu kan ya gitu. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Nah kalau ditanya kayak kasian gak sih, anak aku nggak perlu dikasihani menurut aku gitu kan ya. Dia juga happy Dia gitu kan. happy ke sekolah gitu kan ya. Dia happy ke sekolah, terus gitu dia pulang sekolah happy. Dan mama aku yang tadinya nggak setuju gitu ya ngeliat si kami kayak, kamu yakin mau sekolahin anak umur segitu? Nggak ntar aja ya, nanti waktu kamu nggak ada loh buat main sama dia. Dia kan kecilnya kayak cuman sekali doang yang kayak gitu kan ya. Gedenya cepet loh. Emang gedenya cepet. Nah emang di sekolah dia 8 jam kan, nggak 8 jam juga. Dan juga sekolahnya Berapa lama sih Kak? jadi tuh kita tuh bisa milih, fleksibel banget di sekolahnya dia itu. Jadi kamu bisa pilih ibaratnya seminggu mau masuk 2 kali, mau masuk 1 kali, 1 sampai 5 kali milihnya. Oh my god, jadi bisa 1 kali pun bisa. Bisa Oke. gitu. Dan juga selain 1 kali itu kamu bisa milih kamu mau masuk 2 jam atau 4 jam. Gitu. Nah si kami itu dia masuk seminggu 2 kali, dan juga per kedatangan itu dia ikut yang 2 jam gitu. Ya, jadi kan kalau bisa dihitung juga waktunya lebih banyak, jauh banyak banget kakak sama dia kan. Iya, dan juga kan kadang juga kami misalkan pun gak sekolah, dia di rumah dia main sama aku, dia belajar sama aku gitu kan. Belajar ini A for An gitu, B for bear yang kayak gitu-gitu. Sama di sekolahnya juga kayak gitu. Cuman bedanya adalah ada guru yang lebih fokus ngajak dia bermain sambil belajar dibandingkan mamanya gitu. Yeah. Karena sebaca-bacanya aku
metode pengajaran sendiri gitu ya gitu. Berbeda sama guru gitu. Maksudnya kayak Ya, emang seenggaknya ahlinya ya. iya, dia tuh lebih kayak di sekolah itu lebih tertata. Mungkin oke, di umur segini itu harus lebih fokus ke sensor motoriknya terlebih dahulu, atau misalkan terlebih dahulu lebih condong ke otak kanannya dulu atau apa yang kayak gitu-gitu loh Intan. Nah, kalau aku di rumah tuh lebih ngajarin ke oke, apa ya hari ini biar seenggaknya dia ada kegiatan aja yang kayak gitu loh gitu. Nah, jadi ini berarti kan sebenarnya saat si kami sekolah ini mungkin buat mama-mama di sana juga yang masih bingung sama kayak orang mau sekolahin tapi masih ragu. Iya. Ini artinya sebenarnya sama si anak sendiri ini kan punya manfaat yang luar biasa. Punya. Dan kayak quality time sama ibu juga nggak akan berkurang. Dan juga yang oh ya tadi kan aku sempat cerita mama aku tuh ngeliat perbedaannya, akhirnya orang-orang di sekeliling aku juga gitu ngeliat. kayak omnya si kami gitu, tantenya kami, akhirnya ngeliat perbedaannya. Jadi sebelumnya itu tuh si kami tipe anak yang kalau ngeliat orang nangis, ya wajar, anak pandemi gitu kan nggak pernah kemana-mana iya ya. ngelihat omnya sendiri aja tuh nangis gitu, padahal omnya dia gitu kan ya. Nah, sejak dia sekolah, dia itu bisa belajar berinteraksi, bisa belajar berkomunikasi meskipun dia belum bisa ngomong gitu kan ya. Dia jadi bisa belajar berkomunikasi sama kita, dan juga selain itu juga dia nggak takut Sama orang. Iya kayak gitu. tadi kan dia belum pernah ketemu aku kan. Iya, Terus dia gitu. kayak hai, dia tuh kayak sama sekali nggak ada takutnya, ceria-ceria aja. iya, Walaupun yang masih kayak agak gitu. kesombong sih, maksudnya Iya. kayak belum yang ngomong gitu Iya. kan, masih yang diem dulu. Abis itu Iya. baru akhirnya ketawa. Iya, dan akhirnya kayak dia juga punya memori yang lebih, setiap dia denger lagu apa yang dia tadinya didengerin di sekolah, dia tahu oh kalau di itu sekolah lagu tuh tadi. gerakannya begini gitu. Nah, pada saat aku setelin lagu itu di rumah, dia ngikutin gerakan yang sama. Berarti kan kayak wah, berarti masuk nih pengajarannya di sekolah. Buktinya di rumah diterapin. Kayak misalkan di rumah dia main Marrakesh yang kicir-kicirikan Iya. itu kan. Nah, pada saat aku kasih itu dia tahu cara mainnya gimana. Oh, gitu. udah tahu sendiri. Iya, gitu. Oh, berarti dia Nah, keren. jadi ya Merekam memang ya. seperti itu ya, bermain itu loh, permainan itu yang dimemorize sama dia, kayak gitu. Nah, itu dia kan, ibu-ibu di sana tuh kayak berpikirannya kayak nih anak kasihan banget umur sekian udah dimasukin sekolah, jadi kayak kehilangan masa kecil, masa bermainnya. Di sana dia juga belajarnya dengan bermain iya sebenarnya. gitu. Di rumah kan dia juga main sama aku. Di luar daripada jam sekolah kan dia juga main ke playground atau kemana sama aku yang kayak gitu. Jadi sama aja sebenarnya Iya, gitu. Mungkin ini masalah apa ya Kak? Masalah pola pikir Yes. dan juga budaya juga kan. Yes. Kayak masalah tidur terpisah itu kan biasanya budaya-budaya orang. Sampai sekarang banyak yang nggak setuju juga. Iya. Tapi sampai akhirnya keluarga aku banyak juga yang nanya kayak misalkan kayak oh gimana sih caranya, karena anak aku sampai besar masih belum bisa tidur terpisah nih, yang kayak gitu. Itu kan bagus buat anak juga kan, jadi Iya. lebih mandiri juga. Dan terlihat juga ya, menurut aku bukan karena dia anak aku terus aku bagus-bagusin Iya. ya. Terlihat juga kalau efeknya adalah dia tuh jadi lebih mandiri. Dan pada saat kita keluar kota, pada saat kita keluar negeri, biasanya kan dia butuh adaptasi lebih untuk mengenal ruangannya pada saat tinggal di hotel atau tinggal di mana gitu kan ya, yang bukan tempatnya dia kebiasaannya, dia jadi biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak cranky, rewel nggak nangis juga mulu ya. gitu jadinya gitu. Iya, itu penting banget sih. Kayak kita juga, tapi sebenarnya yang orang-orang yang banyak ngomongin kakak juga waktu itu kan banyak negur, harus bisa menghargai kan. Iya. Menghargai keputusan setiap orang tua, pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Yes, dan juga wajar kok kalau pengasuhan atau pola pengasuhan anak itu tuh berbeda-beda antara satu orang tua dan orang tua yang lain. Aku sangat menghargai hal tersebut, asalkan misalkan gitu ya, aku nggak pernah ngikut campurin urusan orang gitu. Aku nggak pernah kayak kok anak kamu udah umur 7 tahun masih tidur sama kamu. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu, karena kalau aku dalam suatu keluarga gitu ya, ibarat kata tidak ada yang keberatan dengan apa yang dilakukan sama si anak tersebut, ya bodo amat, terserah gitu. Kecuali misalkan aku dan Lexi gitu, Lexi setuju kalau dia tidur bareng, aku nggak setuju dengan dia tidur bareng, ya itu nggak bisa. Ya, itu kita harus susah. satu suara, Cari kayak gitu. jalan tengahnya yang Iya mana. gitu, selagi dalam suatu keluarga tersebut tidak ada yang keberatan, nggak masalah gitu. Tapi kan kakak nih kan Indonesia asli ya? asli Orang tua lah, asli. nggak ngeliat muka gue Jawa gini. Orang tua asli kan? Orang Nah, tua terus asli lah. Suami kakak nih Prancis ya? Iya. Agak susah nggak sih nyatuin budayanya? Setelah nikah sih enggak, karena aku tipe yang orang pahit-pahitan ngomongin dari awal gitu. Sampai berantem-berantem soal masalah keuangan dan segala macam itu sebelum nikah, karena aku Udah tipe sebelum nikah? udah sebelum Oh, nikah oke. gitu. Karena aku tipe, dan juga jujur-jujuran aku sama sekali tidak menutupi ya gitu, karena aku itu ada sebelum nikah, aku tinggal bareng sama Lexi sebelumnya. Karena aku tipe orang yang jangan dicontoh ya, mungkin ini tidak applicable dengan budaya kita, tetapi ini adalah pola pikir aku yang berbeda dengan pola pikir kalian, yang tidak patut dicontoh menurut aku kalau memang tidak sama dengan visi atau misi kalian. Karena kalau aku bilang sama dia adalah
sebelum nikah gue pengen lihat dulu kebiasaan lo gitu, karena gue nggak mau nantinya gue lihat kebiasaan lo pada saat nikah dan gue kaget dan akhirnya gue mundur, karena gue mau, amin doain ya, aku mau nikah ya cuman sekali seumur hidup gitu. Apapun pahit-pahitnya pada saat pola asuh anak, nantinya lo mau pola asuh pada saat punya anak kayak gimana, nantinya lo mau bekerja seperti apa pada saat lo udah menikah, yang kayak gitu, nantinya lo mau gue seperti apa gini-gini, gue nggak mau berubah gini-gini, yang kayak gitu loh, pahit-pahitnya kebiasaan buruk dia pun gitu. Akhirnya aku tahu semuanya dan semua itu juga udah cocok sebelum nikah. Ya udah pada saat nikah ya tinggal jalanin aja, kita nggak ada jadi lebih mudah ya. Yes gitu. Termasuk kayak ke sekolah anak pun kita udah ngomongin dari sebelum punya anak, kita udah ngomongin nanti kamu mau nanti kalau punya anak sekolahnya dia umur berapa, di sekolah yang seperti apa, internasional kah atau sekolah Perancis kah, sekolah Indonesia kah, udah tapi diomongin. Kemi di mana ini nanti? Saat ini kami di sekolah internasional gitu, rencananya kan di sekolah Perancis tapi masih nanti di umur-umur yang nantilah beberapa tahun lagi gitu. Terus jadi kalau untuk bahasa sendiri Kemi lebih diterapin bahasa apakah Indonesia, Perancis, Inggris? Kalau kami ke papanya dia itu Perancis doang. Oh iya, gitu. Dia ngomong Jadi, ke papahnya Perancis. Jadi Lexi ngomong ke kami itu bahasa Perancis. Nah aku tuh nggak konsisten banget. Ini tuh keburukan aku juga pada saat aku siaran juga, menurut aku ini adalah suatu keburukan aku juga. Kadang aku tuh suka bahasa yang keluar di otak aku itu aku keluarin gitu. Padahal kayak kita ngebawain program bahasa Indonesia harusnya ya bawa bahasa Indonesia semuanya, tapi kadang aku suka mix pakai bahasa Inggris gitu. Nah aku tuh suka punya kebiasaan buruk, kalau bahasa Prancis yang keluar di otak aku sebutin bahasa Prancis, kalau bahasa Inggris di otak aku ya bahasa Inggris. Nah tapi aku tuh mencoba sebisa mungkin menerapkan ke kami bahasa Inggris gitu supaya lebih internasional kali ya, semua orang lebih paham. Tapi si kami ini anaknya udah kelihatan kalau dia itu tuh bisa ngomongnya bahasa Prancis dan juga gitu, dia udah bisa ngomong beberapa kata dalam bahasa Prancis dan dia lebih ngerti kalau kita ngomong bahasa Prancis. Oh gitu. Jadi kalau disebutin misalkan kami can you put this remote over there gitu, dia nggak ngerti gitu. Kalau aku nggak ngomong atau papanya ngomong dalam bahasa Prancis dia ngerti. Apa sih kan bahasa Prancisnya itu aku nggak bisa bahasa Prancis soalnya. Tu peux la mettre là-bas. Oh dia ngerti. Ngeselin nggak? Gitu. Jadi akhirnya aku baru belakangan ini kita menyadari itu. Jadi akhirnya aku juga galau nih, apa gue bahasa Prancis aja ke dia ya gitu. Karena dari awal dia udah menyerapnya Prancis ya. Iya gitu. Dan juga dia udah bisa nyebut tante, tata dalam bahasa Prancis. Dia udah bisa nyebutin itu. Terus gitu dia kayak udah bisa kuku gitu. Terus gitu dia kayak bisa bonjour gitu. Dia bonjour. Tadi gitu. Juga kayaknya ngomong bahasa Prancis ya sempet ya. Dia kayak oui gitu, dia udah bisa gitu. Bahasa Inggris dia kayak cuman bisa hi bye gitu. Cuma tahu dikit-dikit doang. Iya gitu. Terus kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah ya ini kayak kayak dia ngomongnya masih nggak jelas. Kalau nggak salah dia udah bisa ngomong sudah tutah gitu. Iya. Oh tadi bisa ngomong apa? Bisa denger sombong ya? Kata sombong tadi Kak Lexi ngomong sombong. Iya Lexi ngomong sombong. Kayak dia tapi kayak abis diomongin sombong dia nengok gitu. Lucu banget. Gitu. Oke, iya Kak, ini berarti emang pengalaman banget. Berarti beda banget lah ya saat Kakak udah sebelum menikah, terus saat udah jadi istri sama jadi ibu, bener-bener itu yang semua harus dipertimbangin. Yes, kalau perlu ya menurut aku harus diomongin pahit-pahitnya di depan duluan sih gitu, sebelum salah banget kalau ngomong setelah nikah, itu tuh salah banget kalau menurut aku. Malah berantemnya setelah nikah. Iya, kan nggak mau ya gitu. Kak, ini boleh deh pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin kan di sini banyak juga penonton cewek-cewek juga, cowok-cowok juga banyak. Buat mereka yang masih tetap mau berkarir atau ada yang mungkin punya cita-cita jadi sportcaster atau apapun, terserah Kakak boleh kasih tips. Kalau menurut aku tipsnya adalah jadi diri sendiri pastinya, dan juga jalanin passion kamu dimanapun itu gitu. Mungkin di olahraga, karena banyak banget kan followersnya Intans adalah pecinta olahraga gitu. Let's say kamu passion di olahraga, jalanin terus riset meskipun kamu belum jadi orang yang kamu inginkan, dan juga jangan ikutin arus kalau menurut aku, kalau memang kamu ingin dikenal seperti kamu nantinya gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi diri sendiri, bikin sesuatu yang baru lah ya. Jangan ngikutin orang. Harus mau belajar sih ya yang pasti ya gitu. Jangan mengandalkan fisik. Mungkin ya kalau mau shortcut ya nggak apa-apa gitu, tapi jangan ngandalin fisik, lebih ngandalin otak sih. Ya, karena itu yang nggak akan pernah habis sampai kapanpun. Kak, makasih banyak. Sama-sama, seru sekali. Seru banget ya. Tapi udah jam segini, Kak Feni mau siaran. Oh iya ya.
Tadi masih senang, masih banyak yang mau aku bahas, tapi nanti lah next kita bisa Yes. ngobrol-ngobrol lagi. Jangan lupa kongko-kongko lagi ya. Pasti sehat terus ya Intan Iya, ya. iya, sehat Kak. Thank you banget. Makasih banyak udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua cewek-cewek. Jangan pesimis. Kalian juga tetap bisa ngeraih cita-cita. Tetap bisa jadi ibu, tetap bisa jadi istri, tetap bisa jadi wanita karir juga. Pastinya. Terima Thank you for kasih, watching. Makasih Intan. Kak.